Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Aryani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11, kelas 11, Balai Guru Penggerak Provinsi Banten. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tugas modul 1.1.J, koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun fasilitator yaitu Ibu Haji Uswatun Hasanah. Pengajar praktik yaitu Bapak Imam Fikri Ramadan. Adapun pertanyaan pemantik dalam kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama yaitu apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yaitu memiliki 3 asas trikon. Di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Sementara konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajar. Selanjutnya, penerapan Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan yang menghamba pada anak, artinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri mereka secara maksimal. Kedua, yaitu pendidik diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, sementara murid adalah benih yang disemai. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga membuat sekolah taman siswa, di mana pelajaran panca indera dan permainan anak tidak dapat dipisahkan. Kodrat anak adalah bermain. Bermain menjadi sebuah kegiatan anak untuk belajar, melatih panca indera untuk mengolah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Pemikiran yang selanjutnya mengenai budi pekerti atau watak atau karakter yang merupakan gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak maupun kemauan sehingga menimbulkan tindakan yang positif. Selanjutnya, pendidikan dikembangkan berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu pendidikan harus sesuai dengan lingkungan dan kearifan lokal peserta didik. Sementara kodrat zaman yaitu pendidikan harus sesuai perspektif global. Terakhir, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan pemantik pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa semua murid harus belajar dengan cara yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan gaya belajar pada setiap murid. Saya juga beranggapan tugas saya sebagai seorang guru adalah untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran adalah proses membuat peserta didik aktif. Pembelajaran terpusat pada peran saya sebagai guru yang memiliki sumber ilmu. Saya juga tidak memahami kebutuhan anak akan kenyamanan belajar dan kemerdekaan belajar. Bagi saya, jika anak-anak mengikuti seluruh perintah dan tertib dalam pengumpulan tugas, serta selalu berada dalam kegiatan pembelajaran, merupakan suatu keberhasilan. Saya juga sering mengeluh karena ada sebagian anak yang tidak mengumpulkan tugas, sulit diatur, dan tidak dapat menyelesaikan tugas tepat waktu.
Walaupun soal-soal atau tugas itu sangat mudah dan materi sudah saya jelaskan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sebagai guru menjadi lebih memperhatikan perbedaan individual murid dan berusaha menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing murid. Saya memahami bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar murid. Selanjutnya, saya lebih fokus pada pendekatan pembelajaran yang inklusif, yang memperhatikan keberagaman dalam kelas, memberikan kesempatan kepada murid untuk aktif berpartisipasi, sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Saya juga lebih memahami pentingnya membangun hubungan yang baik dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Saya juga lebih memperhatikan aspek pengembangan karakter dan nilai-nilai moral dalam pendidikan, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Langkah awal yang akan saya terapkan agar kelas yang saya ampu bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dengan meyakinkan diri sendiri bahwa setiap anak memiliki bakat dan minat masing-masing sesuai kodrat alamnya. Kemudian, tugas saya sebagai pendidik hanyalah menuntun kodrat alamnya tersebut agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik dan bisa mengikuti kodrat zamannya. Selain itu, saya juga akan melibatkan semua siswa, di mana Ki Hajar Dewantara selalu menekankan pentingnya melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran. Guru bisa menerapkan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif agar semua siswa aktif terlibat. Selanjutnya, membudayakan semangat gotong royong. Prinsip gotong royong juga sangat dijunjung tinggi oleh Ki Hajar Dewantara. Guru bisa mendorong siswa untuk bekerja sama dan tolong-menolong dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kelas. Selanjutnya, menghargai keberagaman. Ki Hajar Dewantara sangat menghargai keberagaman. Guru bisa menciptakan lingkungan yang inklusif di kelas, di mana setiap siswa merasa diterima dengan mengutamakan pada aspek budi pekerti. Selanjutnya, mengembangkan kreativitas. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan mengimplementasikan pada budaya lokal setempat, pada konsep merdeka belajar guna mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, menjadi teladan. Sebagai seorang guru, memberikan teladan dengan menerapkan pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut dengan kodrat alam dan zaman. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam koneksi antar materi mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidikan adalah menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Pendidikan bukan sebatas materi akademis, namun juga harus diperkuat dengan penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Dengan demikian, pendidikan sejatinya adalah menghamba pada murid, menuntun dan melayani peserta didik. Terima kasih.